Perkembangan REE di Indonesia dan Tantangannya yang diselenggarakan oleh HMTG Pangea Teknik Geologi dan diinisiasi oleh IAGEO melalui media Zoom. Materi pada hari ini akan disampaikan oleh Bapak Dr. Insinyur Nur Cahyo, MT, dengan moderator Bapak Dr. Insinyur Sutarto, MT, dan saya Yustika sebagai pembawa acara. Izinkan saya untuk membacakan susunan acara webinar sore hari ini. Pertama adalah salam pembuka, kemudian doa, setelah itu akan dialihkan kepada moderator. Moderator akan memimpin jalannya seminar pada hari ini. Setelah itu pemberian materi oleh pembicara, sesi tanya jawab, dan yang terakhir adalah penutup. Sebelum dimulainya acara, marilah kita berdoa. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Acara selanjutnya adalah sambutan oleh Bapak STJ Budi Santoso. Waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, IAGEO mewakili IAGEO meskipun ada Ibu Ketua. Jadi karena sudah saya ditunjuk nama saya yang bicara. Mohon izin Ibu Ketua. Atas nama IAGEO PN mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin untuk yang merayakan tentu saja. Kemudian yang kedua, ucapan terima kasih dan selamat datang yang pertama kepada Profesor Emi. Selamat datang Profesor Emi di acara IAGEO UPN. Ini adalah acara Alumni Corner yang insya Allah sudah rutin selama ini, bahkan sebelum ada pandemi COVID-19. Kemudian juga senior kita, Mas Nur Cahyo Arianto, yang saya kenal beliau sejak MGI. Kita pernah mengundang berkolaborasi bahkan sampai sekarang masuk di dalam tim 9 REE, pembahasan REE di MGI IAGI. Terima kasih banyak telah meluangkan waktu untuk berbagi pengalaman dan keahliannya yang pada sore ini diberi tajuk potensi perkembangan REE di Indonesia dan tantangannya. Sesuatu yang sering kalau kita di kampus-kampus lebih banyak membahas bagaimana genesa, bagaimana distribusi, bagaimana special relationship dengan deposit-deposit yang ada, processingnya dan seterusnya. Nah, kita lihat nanti mungkin dari perspektif yang sedikit berbeda, meskipun background beliau adalah geologis, saya yakin masih ada sisa-sisa kegeologisannya di sana yang nanti mungkin pertanyaan-pertanyaan akan mengarah ke arah sana nih Mas Nur. Jadi mohon izin sebelumnya jika nanti ada rekan-rekan yang bertanya tentang hal-hal yang lebih teknis. Kita akan melihat bagaimana perkembangan REE di Indonesia beserta tantangannya, karena bukan sesuatu yang seperti komoditi tambang yang lain, bahkan di RUU atau undang-undang yang sudah karena undang-undang minerba yang sudah disahkan pun masih ada beberapa hal yang mengundang pertanyaan untuk dibahas lebih lanjut. Akan dikemanakan, akan dibagaimanakan rare earth elements komoditi di Indonesia. Itu saja untuk kali ini Pak Sutarto atau Mas Sutarto yang akan menjadi moderator, membawakan acara ini, memoderatori diskusi dan juga mungkin pembacaan atau pemberian deskripsi singkat begitu. Siapa Mas Nur Cahyo de Arianto.
Untuk rekan-rekan yang sekarang sedang atau sudah bergabung, selamat datang. Terima kasih sudah setia dengan program ini. Untuk informasi saja, tadi sekilas kita sudah diskusikan bahwa ada kemungkinan atau kita coba adakan sertifikat begitu ya, mungkin soft copy, khususnya untuk adik-adik rekan-rekan mahasiswa yang memerlukan, karena ini bisa disebut sebagai short course atau webinar, website seminar gitu, atau web seminar. Itu saja saya pikir. Terima kasih sekali lagi. Semoga apa yang akan kita dengarkan dari Mas Nur Cahyo bisa menambah wawasan dan ilmu kita. Itu saja. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu pemaparan materi dan sesi tanya jawab akan dipimpin langsung oleh moderator yaitu Bapak Dr. Insinyur Sutarto MT. Waktu dan tempat dipersilahkan. Matur nuwun Mbak untuk waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat dan bahagia selalu untuk Bapak Ibu semua, insya Allah. Bapak Ibu semua, sore ini akan disampaikan presentasi dan diskusi tentang potensi perkembangan Red Hat Element di Indonesia dan tantangannya yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Nur Cahyo Arianto. Sebelum dimulai akan saya sampaikan dulu CV Pak Nur. Jadi nama Pak Nur Cahyo di Arianto saat ini sebagai peneliti senior di Marine Geological Institute atau PPGL. Beliau lulus S1 tahun 92 dari Teknik Geologi UPN Veteran Yogyakarta, kemudian lulus S2 tahun 2006 dari Institut Teknologi Bandung dan lulus S3 tahun 2015 juga dari Institut Teknologi Bandung. Beliau saat ini banyak menulis dan melakukan penelitian tentang mineral berat juga rare earth element. Itu saja secara singkat yang bisa sampaikan tentang kurikulum vitae Pak Nur Cahyanto. Bapak Ibu, untuk nanti setelah presentasi akan dilanjutkan pertanyaan dan jawaban. Untuk pertanyaan mohon nanti diketik di chat. Saya akan menunjuk dari yang pertama urutannya terus ke seterusnya. Walaupun mungkin kalau pertanyaannya banyak atau yang bertanya banyak mungkin tidak semuanya bisa saya akomodir, tetapi saya akan melihat yang bisa merepresentasikan dari semua pertanyaan. Itu saja untuk pembacaan kurikulum dan aturan tanya jawab. Nanti untuk mempersingkat waktu kami persilahkan kepada Mas Nur untuk menyampaikan presentasinya. Kami persilakan Mas Nur, monggo. Oke, matur nuwun Mas Tarto. Suara saya terdengar jelas? Jelas, Mas. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertama-tama untuk yang sudah mengelola panitia, termasuk Mas Budi selaku Ketua MGEI dan juga Mbak Tika selaku Ketua Alumni UPN Teknik Geologi, alumni Teknik Geologi. Sebelum saya mulai, izinkan saya atas nama pribadi dan keluarga mengucapkan maaf lahir batin, minal aidin wal faidin, taqabbal minna wa minkum, syamana wa syamakum, buat seluruh guru-guru saya, senior saya, kolega-kolega, dan semua pemerhati tentang mineral dan REE. Jadi sebenarnya Mas Tarto, saya datang atau saya hadir hari ini tuh niatan adalah untuk silaturahmi juga untuk kembali belajar sebenarnya, belajar basic tentang geologi
apa itu seperti saya sampaikan tadi Mas Budi, keterjadian geologi, mineral, kemudian mineralisasi, kemudian hal-hal yang menyebabkan kejadian pengaruh geologi. Jadi nanti saya mohon sebenarnya kalau bisa ada session yang saya butuh memang brainstorming apa yang bisa kita lakukan, kami lakukan di pemerintahan dalam hal ini di Balitbank SDM untuk mengembangkan atau mengakselerasi riset REE yang saat ini sedang naik daun agar lebih cepat langkah derapnya gitu ya. Kemudian yang kedua juga saya ingin mengucapkan selamat dulu nih buat Mas Tarto atas jabatan barunya. Mudah-mudahan amanah dan bisa membawa UPN lebih maju lagi. Amin. Baik, saya mulai. Apa yang saya sampaikan sebenarnya ini umum dan pernah atau beberapa rekan juga selama kemarin kita Ramadan MGII bagus sekali mengadakan program webinar rutin itu tiap hari Selasa dan Kamis kalau nggak salah gitu ya untuk terkait segala aspek kemineralan maupun regulasi-regulasi yang terkait di situ. Jadi apa yang saya sampaikan mungkin sedikit banyak pernah saya sampaikan juga ke teman MGII. Kemudian ada kompilasi-kompilasi dengan data-data dan beberapa kondisi terbaru yang bisa saya sampaikan. Oke. Gimana nih? Baik, untuk outline yang dititipkan panitia itu ada 3 hal sebenarnya waktu itu. Jadi tentang definisi, keterjadian yang model jebakan, kemudian bagaimana teknologi eksplorasi dan pengolahan, kemudian potensi-potensi ke depannya. Namun saya kembangkan harapannya saya memang tidak semua bisa secara detail teknis karena saya berharap itu tadi hal-hal yang sifatnya nanti spesifik teknis atau segala macam mungkin bisa dibahas di spesial isu terkait dengan khusus yang dilakukan oleh MGII. Namun karena ini kesempatan langka dan kebetulan ini bisa saya sampaikan juga di forum ini bahwa kita di Balitbank SDM dalam waktu dekat ini sedang menyusun Renstra Balitbank yang nanti menjadi warna di Renstra Kementerian untuk 2020-2024. Nah, Senin besok walaupun libur kita tetap presentasi di depan eselon 1 untuk menyampaikan hal-hal terkait di sektor, apakah itu di kemineralan, panas bumi maupun di migas. Antara lain hari ini saya coba sampaikan atau sosialisasikan dulu tentang kemineralan. Harapannya adalah mendapatkan feedback sehingga apa-apa tadi masukan bisa saya tampung, mudah-mudahan bisa mewarnai di draft dokumen Renstra kami yang nanti bisa menjadi acuan untuk kita lanjutkan sebagai langkah kebijakan. Jadi di sini kita bicara 5 hal, yaitu definisi dan kelimpahan, keterjadian dan model jebakan, keterdapatan dan penyebaran. 1-3 ini lebih kepada basic geologi atau geologi ekonomi, kemudian di eksplorasi, khususnya eksplorasi lepas pantai, yang sehari-hari saya berkecimpung di situ sebagai saintis di P3GL. Kemudian yang 5 akan saya coba sampaikan dan membutuhkan diskusi untuk feedback Bapak atau Ibu sekalian, yaitu bagaimana bisnis proses dari mulai eksplorasi, mencari raw materialnya sampai nanti pengolahan menjadi bahan industri teknologi maju. Baik, saya coba mulai dari definisi dan kelimpahan. Ini mungkin saya juga paham, apalagi Bapak Ibu dosen, ada guru saya di sini, ada Bu Emi, dan sebagainya pasti lebih memahami tentang hal ini. Tapi namun tidak ada salahnya juga karena saya lihat audiens juga ada beberapa mahasiswa dan juga dari sektor lain. Saya coba sampaikan dulu apa itu sebenarnya REE, rare earth element atau logam tanah jarang. Itu sebenarnya dalam tabel periodik. Oh ya, Tarto nanti kalau misalkan mohon maaf kalau sinyal saya kurang bagus, saya mohon di miss call atau gimana ya, karena sekarang di Cimahi ini mendung, sinyalnya sering lompat-lompat, nanti takutnya tidak bisa tertangani dengan baik. Jadi perlu nanti saya diingatkan kalau terlalu cepat atau bagaimana. Baik, REE dalam tabel periodis itu
dari mulai lantanum hingga lutetium, kemudian plus scandium dan yttrium atau semua 17 unsur itu tidak seperti namanya dia rare gitu ya, atau jarang. Namun kalau yang saya lihat lebih kepada pengertian rare ini adalah tidak umum dijumpai. Nah, mengapa demikian? Karena keterdapatan sesedikitnya REE seperti thulium dan lutetium itu masih lebih banyak tinimbang kandungan emas di kerak bumi. Jadi kelimpahan LTJ itu masih masih lebih banyak tinimbang unsur-unsur bahkan emas sekalipun. Namun karena memang dia tidak umum tadi, jadi disebutnya sebagai rare. Bisa kita lihat di sini beberapa sebaran atau keterdapatan REE di dalam kerak bumi berdasarkan Kate Erlong tahun 2010 yang mengutip dari beberapa pendapat peneliti seperti Wedepol, Little dan maupun McGill, itu cerium hadir lebih dominan, lebih banyak tinimbang unsur-unsur yang lain. Itu keterdapatannya bahkan hingga 66,5 ppm di dalam kerak bumi menurut Liddell tahun 1997. Itu sebabnya juga kenapa nanti sedikit banyak di penelitian kami di ESDM terlepas dari sifat karakteristik jebakannya bahwa kita lebih banyak meneliti di kandungan cerium dalam hal ini di monasit. Kemudian juga kandungan REE di dalam batuan beku maupun basa maupun ultra basa. Secara ini adalah semua terdapat yang secara primer. Di situ lebih didominasi oleh keterdapatan atau bentuk endapan karbonatit gitu ya, yang sampai kisaran LTJ secara rata-ratanya itu hingga 15.500 ppm. Jadi namun sayang memang belum sampai saat ini kita belum menemukan primer yang dalam bentuk jebakan karbonatit. Kemudian di batuan beku menengah itu juga seperti contohnya di andesit atau di batuan granitoid atau di granitik itu juga memungkinkan terdapat LTJ di situ. Bahkan juga ada beberapa penelitian yang saya sadur nanti yang dilakukan oleh teman-teman di Badan Geologi juga melakukan kandungan atau peneliti kandungan RE di dalam batuan granit. Baik, itu tadi adalah kelimpahan atau definisinya. Kemudian bagaimana sebenarnya keterjadian atau model jebakan REE ini baik secara model model endapan di dunia maupun nanti di Indonesia. Kemudian kenapa juga di Indonesia belum atau tidak terdapat suatu istilahnya bonansa gitu ya untuk jebakan-jebakan REE ini. Beda dengan model-model yang lain di dunia. Kalau kita bicara REE dan model jebakan tentu tidak bisa terlepas dari tipe model Bayan Ombo gitu ya di Tiongkok. Di situ di daerah Tiongkok Utara di dekat perbatasan dengan Mongolia atau yang masih merupakan bagian dari negara Tiongkok juga itu atau tepatnya di lokasi Bayan Ombo itu terdapat jebakan model primer REE ini. Dia adalah merupakan byproduct dari penambangan besi atau tepatnya adalah ferrum niobium. Di situ merupakan kandungan yang sangat besar sampai 40 juta metrik ton dengan model tembakan seperti karbonatit. Jadi sebenarnya model jebakan di Bayan Ombo ini sampai saat ini masih memunculkan kontroversi mengenai genesisnya. Jadi yang saya sampaikan atau saya kutip di slide saya ini ada 4 model yang disampaikan. Jadi dari mulai dia model magmatisme karbonatit dalam skala besar itu yang diacu oleh Yang, Lebang maupun Su. Kemudian juga ada yang menyampaikan bahwa itu adalah proses metasomatik alterasi itu oleh adanya larutan hidrotermal itu oleh Meng, Xiao dan rekan-rekan dari tahun 82 hingga 92. Kemudian juga ada yang dibawa atau yang disebabkan oleh adanya proses fluida dari granitik itu oleh Wang, Chow dan teman-teman. Dan yang terakhir yang terbaru itu menyatakan bahwa itu adalah model yang berkait atau yang terkait dengan subduksi dari Caledonia Flood. Nah, terlepas dari 4 model ini, saya akan mengambil model yang paling sederhana,
yang diambil oleh Drew 91 yang kemudian diacu oleh Lebas tahun 2004, yaitu tentang magmatisme karbonatit, karena lebih mudah menerangkan secara ilustrasi animasinya. Jadi dimulai dari adanya suatu magmatisme karbonatit alkalin di dalam suatu tubuh basement batuan gitu, yang fluida hidrotermalnya naik ke permukaan, kemudian masuk atau kontak dengan batuan klastik berbutir kasar maupun plastik berbutir halus. Nah, di setiap dalam rekan-rekan atau fan-fan itu hingga ke permukaan, maka terdapatlah atau unsur tanah jarang bayan obo, khususnya adalah yang sifatnya REE ringan. Gitu ya. Nah, itu tadi adalah salah satu model primer. Saya akan coba lebih kepada yang ke sekunder atau yang ke placer, karena ini nanti yang sedikit banyak berpengaruh terhadap keterdapatan endapan REE di Indonesia. Yang pertama adalah masih di Cina juga, di Tiongkok Selatan, yaitu di daerah Wanling atau Jiangxing, itu di sebelah selatan di Teluk, masih bagian daripada Provinsi Hainan, sebelah baratnya Hong Kong, kurang lebih ke sana. Itu adalah model yang disebut dengan ion absorption, atau lebih dipengaruhi oleh adanya pelapukan secara sempurna dari intrusi granitik yang basement tadi, yang basement ini, itu kemudian di bagian atasnya dengan proses dan dipengaruhi oleh iklim di daerah setempat yang subtropis, maka kandungan LTJ di dalam mineral penyusun granitik ini terlapukan atau mengalami weathered secara sempurna, apakah itu dalam bentuk layer kolovial maupun ke bawahnya, yang semuanya itu terperangkap secara sempurna juga di lapisan-lapisan lapukan daripada granit, apakah itu kaolin, monmoronit, dan sejenisnya. Sebenarnya hal yang serupa atau model yang serupa dapat kita jumpai juga di daerah Indonesia, khususnya di daerah Tapanuli Utara. Itu juga sama, itu merupakan pelapukan daripada intrusi granit. Jadi penampang ini yang saya ambil dari penelitian teman-teman di Badan Geologi itu memperlihatkan bahwa memang ada kesesuaian model. Halo. Ya. Terus Mas. Oke, baik. Kesesuaian model antara model di Wanling Tiongkok Selatan dengan di Tapanuli Utara, dan yang di daerah Tapanuli Utara sendiri pun memperlihatkan kandungan REE yang cukup signifikan di situ. Tetapi sebenarnya terlepas dari itu semua, kalau saya boleh tadi ke tipe yang primer dulu, kembali ke tipe yang primer, itu ada beberapa tipe keterjadian yang menyebabkan yang bertanggung jawab terhadap kepelimpahan REE dan asosiasi batuannya. Kalau kita lihat di sini beberapa tadi saya sempat sebut karbonatik itu bisa merupakan tipe klasifikasi endapannya, itu bisa berupa metasomatik, magmatik, kemudian magmatik yang membentuk retas maupun urat dialesonal, yang itu umumnya dan biasanya menghasilkan suatu endapan yang demikian besar, baik itu di Bayan Obo maupun di Amerika seperti di Mountain Pass, California. Itu adalah tipe-tipe karbonatit. Kemudian juga ada yang disebabkan oleh tipe magmatik alkalin ultrabasa yang saya sebutkan tadi, yang berasosiasi dengan batuan beku perakalin. Itu umumnya terdapat di Eropa, di daerah Rusia sana. Kemudian ada juga yang jarang juga yang tidak kita jumpai di Indonesia adalah tipe climax, yaitu adanya asosiasi dengan molybdenum porphyry dengan metamorf yang kita temukan di Colorado. Ya, intinya adalah semua tipe atau endapan itu yang menghasilkan atau yang berpengaruh terhadap banyak tidaknya, baik dari sisi konsentrasi maupun dari sisi variasi jenis REE-nya. Kalau sedangkan yang di Indonesia itu lebih kepada model placer, apakah itu placer yang sifatnya lateritik maupun residual, dan umumnya itu berada di jalur granitoid yang merupakan pembawa timah. Nanti bisa kita lihat di slide
berikutnya. Nah ini, jadi ini sengaja saya tampilkan. Ini adalah model yang dibuat oleh teman-teman di Timah, di model Timah primer di Pemali. Itu memperlihatkan ilustrasi model di mana adanya intrusi granit Trias Jura yang menerobos sedimen atau lapisan permokarbon, kemudian memperlihatkan atau menghasilkan adanya suatu proses pengkayaan mineral. Ini berdasarkan penghitungan Zircon Tourmaline Index atau CTR-nya, kita bisa membagi zoning daripada pengkayaan mineral ini dari beberapa level, yaitu dari mulai level pertama, di situ ditandai dengan adanya Grayson, adanya material zone di dalam vein dengan pengkayaan PB, ZN, dan AG. Kemudian juga di level tahap kedua itu ditandai dengan adanya pengkayaan Grayson awal, kemudian biji timah dan REE. Kemudian di tahap ketiga yang mendekati kepada tubuh plutoniknya sendiri atau tubuh pegmatit, di situ atau kondisi sekarang itu lebih pengkayaan antara timah, biji timah SN dan molybdenum. Kemudian ke arah atas ke permukaan dia akan mengalami, jadi ini gabungan. Jadi setelah mengalami pengkayaan secara primer tadi, kemudian ke arah permukaan atau ke arah kulitnya itu mengalami proses pelapukan transportasi, apakah itu melalui eluvial, kolovial maupun aluvial, di mana kisaran keterdapatan selalu antara asosiasi, adalah merupakan mineral-mineral tersebut merupakan asosiasi dari keberadaan timah itu sendiri. Nah, kemudian secara umum dengan adanya beberapa model yang mewakili, ya, saya tidak mengambil semua tipe endapan jebakannya karena itu terlalu teknis. Namun saya hanya ingin mengarahkan ini nanti diskusi kita tentang keterdapatan di Indonesia, yaitu dalam kluster tadi. Saya ingin menyampaikan dulu bagaimana keterdapatan penyebaran kandungan itu di negara-negara di dunia lain selain di Cina. Berdasarkan Henderson tahun 84, tadi seperti saya sampaikan bahwa tipe karbonatit dengan mineral pembawa blasniacid seperti di Amerika itu yang contohnya tadi di Mount Pass tadi, salah satunya adalah merupakan endapan atau jebakan yang besar di situ. Jadi memang dari sini saja sudah tergambarkan sebenarnya persaingan antara Amerika dan Tiongkok, kemudian yang terrefleksikan di dalam bagaimana menguasai ceruk dunia sekarang ini dengan menguasai REE. Karena kita tahu dan kita paham semua bahwa sekarang dengan teknologi dan kemajuan saat ini, apalagi kita sekarang dengan adanya masalah COVID, tentu teknologi IT sangat sangat berpengaruh, apakah itu dalam bentuk perangkatnya maupun jalur jaringannya, dan itu sangat membutuhkan ketersediaan raw material berupa REE. Jadi kemudian menariknya adalah 5 tahun ke belakang setelah Cina menguasai ini semua, tentu Bapak dan Ibu sudah paham terjadi perang harga dan perang dagang di situ sehingga naik daun lah REE ini. Baik, kembali ke topik kita. Sebenarnya sebaran kandungan secara global REE yang terbaru tahun 2019 dari USGS itu semua lokasi, semua daerah sudah terpetakan, kecuali Indonesia. Itu tanda tanya di situ. Bahkan Vietnam pun sudah yang menurut USGS ini memiliki cadangan, ya, reserve, ya, bukan resource, itu sampai 22 juta metrik ton di sini kandungannya. Kemudian bagaimana dengan Indonesia ke depan, atau bagaimana dengan kondisi Indonesia saat ini? Ini terlihat dari Henderson tahun 84 ini sudah diberi tanda tanya gitu, ya, baik dari sisi LTC maupun yttriumnya. Apakah memang kita waktu itu begitu terlena dengan keberadaan dan melimpahnya timah sehingga berpikiran apa nyari-nyari benda-benda yang, kalau kata teman-teman yang secara guru itu, ngapain nyari-nyari yang jarang-jarang kan gitu, yang banyak saja belum semua dapat kan mineral kita, apalagi cuma yang mineral-mineral jarang. Akhirnya itu antara lain pendapat itu juga yang menyebabkan keterbelakangan kita dalam keterlambatan kita dalam menekuni
tentang REE ini gitu. Selama ini juga tapi syukurlah sekarang sudah mulai kita menyadari itu. Kalau dulu teman-teman timah itu tailing itu hanya dibuang atau ditumpuk aja kan gitu. Sedangkan karena kita masih punya timah yang banyak, kita proses timah. Nah, sekarang sudah berubah, arahnya sudah menjadi baik, alhamdulillah. Nah, ini semua tapi menyebabkan data dari tahun 84 tentang Indonesia itu masih tidak terdata, tercatat gitu ya. Demikian pula terakhir di 2019, yaitu 1 tahun yang lalu, itu negara tetangga kita Malaysia itu sudah, Vietnam juga sudah melakukan itu. Nah, kemudian apa langkah-langkah kita ke depan untuk ini? Nah, baik, sebelum ke situ izinkan saya menyampaikan dulu peta yang saya ambil dari teman-teman di Badan Geologi tentang keterdapatan REE di daratnya. Terlihat di sini bahwa dari tahun 90, yaitu dari masanya Direktorat Sumber Daya Mineral, kemudian dilakukan penelitian atau pemetaan ulang di tahun 2018, ini semua kalau kita baca laporannya belum ada yang memperlihatkan atau yang men-state berapa nilai cadangan, dan ini tentu merupakan tanda tanya juga gitu untuk teman-teman atau untuk kita orang eksplorasi. Kenapa gitu nggak bisa kita lakukan ini? Nanti yang saya butuh masukan dari bapak-bapak dan ibu sekalian terkait kondisi atau permasalahan hal ini. Ini sini hanya dinyatakan bahwa setelah dilakukan penelitian dari ujung Sumatera sampai ke daerah timur itu dengan kandungan-kandungan dengan jenis kandungannya REE, zirkon, wolframit dan sebagainya. Tetapi artinya baru ke reserve, ke sumber daya. Ini yang di darat seperti itu. Kemudian bisa kita lihat lagi khusus di daerah Sumatera. Khusus di daerah Sumatera juga terlihat bahwa memang di situ seperti saya sampaikan tadi adanya placer atau pelapukan dari granit di Tapanuli Utara, kemudian daerah Sibolga, kemudian di daerah daratan Pulau Bangka, Pulau Belitung, itu semua masih berupa sumber daya, yaitu belum menyatakan angka cadangan. Ya. Nah, sekarang bagaimana yang dengan di laut? Di laut pun ini lebih sulit lagi karena selain memang dia, dan kita khusus untuk saat ini kita hanya bicara tentang yang placer karena itu tadi dengan pertimbangan bahwa lokasi di Kepri dan sekitarnya dari mulai Kepulauan Riau, Bangka Belitung sampai ke barat dari Kalimantan Barat itu kebetulan secara geologi memungkinkan terakumulasinya mineral-mineral timah dan asosiasinya yang kebetulan berdasarkan setting geologi di situ merupakan lokasi-lokasi prospek sebagai pembawa unsur tanah jarang. Kemudian kita lakukan di peta sebelah kiri ini yang kita launching kemarin tahun 2017 itu kita pun baru memetakan potensi dan volumetrik dari sedimen karena ini mungkin juga menjawab kenapa sampai sekarang khususnya untuk yang di laut ya yang kita lakukan. Pertama ini adalah endapan sekunder, artinya placer, jadi sudah melalui proses transported, pelapukan dan transportasi dan terdapat dalam suatu cekungan. Kemudian juga keterdapatan mineral jarang pembawa unsur jarang kita itu tidak hanya satu atau dua mineral, beda dengan di daerah misalkan seperti di Cambodia yang niobium, kemudian ferrum dan wolframit. Tetapi kalau di Indonesia itu semua variasi mineral berat jarangnya itu ada di situ. Contohnya di daerah perairan Kepri ini. Saya hanya men-state 3 hal yaitu monasit, xenotem dan apatit, tapi sebenarnya itu ada kita ketemu zirkon, ketemu filoklor, kemudian kolombit tantalit dan sebagainya. Jadi memang sulit untuk memisahkan kemudian menghitung setiap kandungan apalagi kita bicara cadangan setiap mineral tertentu, apalagi unsur tertentu. Akhirnya yang kita lakukan di Begal hanya berdasarkan menghitung sedimen, ketebalan sedimennya, volume sedimennya yang membawa beberapa mineral-mineral pembawa unsur tanah jarang tadi. Kita temukan di sini di daerah Kepulauan Riau, Kepri itu
volume pembawa LPG-nya. Di situ ada monasit, senotim, dan apatit bisa sampai 811 juta meter kubik. Ini belum kita jadikan tonase karena belum kita pisahkan. Kemudian juga di daerah di Singkep Timur maupun di Singkep Barat, kemudian juga di daerah di sekitar Bangka dan sekelilingnya. Ini sebenarnya angka ini ada angka minimalis karena kita mengalinya itu di dalam kita keseragaman ketebalan hanya sekitar 4 sampai 6 meter. Bahkan sebenarnya berdasarkan hasil pemboran yang teman-teman timah lakukan dan yang pernah kita sama-sama lakukan, itu bahkan sampai kedalaman 30 meter kita masih bisa menemukan rombakan dari mineral jarang tersebut. Kemudian di daerah-daerah demikian pula daerah Belitung, di daerah pesisir barat Kalimantan, seperti di Karimata, bahkan dulu di utarnya lagi ke tempat dulu lokasi disertasi saya, di sana juga kita menemukan beberapa indikasi mineral-mineral jarang pembawa OTJ. Baik, tentu itu tadi tidak terlepas dari karakteristik seperti saya sampaikan di awal, keterdapatan mineral-mineral rombakan atau placer dari asosiasi timah. Ini adalah eksplorasi, contoh eksplorasi yang kami lakukan di pantai dan di lepas pantai, bekerja sama dengan teman-teman timah. Jadi di sini nanti yang kita banyak diskusi, saya juga pasti bahwa Ibu sudah paham tentang eksplorasi yang dilakukan di darat. Secara umum ini sama seperti yang di darat, tahapan-tahapannya menurut saya dari mulai eksplorasi umum sampai nanti ke prospeksi dan sampai nanti ke eksplorasi detail gitu. Tetapi untuk yang di laut tantangannya itu lebih kepada medan gitu ya, karena dia tertutup oleh kolom air dan juga kita tidak bisa melihat atau menyentuh objeknya secara langsung. Jadi di sini peran dari metodologi atau peralatan geofisika atau pengambilan contoh sangat berpengaruh. Di sini kita coba melakukan seismik di lepas pantai atau di laut dengan baik dengan single channel maupun dengan SPP. Kemudian kita tafsirkan untuk memisahkan mana-mana berdasarkan pengetahuan geologi di darat kita interpretasikan, kemudian kita korelasikan ke arah lepas pantai, mana-mana yang sekiranya lokasi itu adalah merupakan satu penutup atau kalau orang tambang ya sebagai ininya lah overburden gitu ya. Kemudian ke bawah mana-mana lokasi yang sekiranya adalah merupakan yang masih dipengaruhi oleh naik turunnya muka laut masa lalu, masa purba, sehingga distribusi pelapukan dari mineral ke arah pantai, ke arah laut yang dulunya adalah daratan bisa kita kenali, yaitu biasanya di unit B ini. Kemudian makin ke bawah sedimentasinya atau runutan stratigrafinya biasanya kita lihat di situ mulai kita temukan adanya batuan-batuan yang kita tafsirkan sebagai apakah itu intrusi ataukah itu metasedimen, yang jelas itu adalah merupakan basement akustik, jadi suatu batuan dasar yang kita kenali secara akustik peralatan itu. Kemudian dari situlah kita overlaykan dengan beberapa tampilan atau luaran informasi tentang sea level changes atau naik turunnya muka laut pada masa itu. Setelah kita mendapatkan lokasi-lokasi usulan yang kita curigai atau tersebut kita lakukan pemboran. Itu adalah contoh metodologi tahapan eksplorasi yang kita kerjakan di arah laut. Nah, ini adalah contoh luarannya. Jadi beberapa lokasi yang kita lakukan survei di sini, seperti di Kepulauan Riau dan sekitarnya, kita dari mulai melakukan pemetaan, summarize tentang tantangan pengembangan di Indonesia itu sebenarnya terbagi oleh 3 hal utama, yaitu regulasi, menyangkut tata aturan dan tata kelola, kemudian keberadaan dan potensi. Nah, ini yang lingkup tugas kita semua sebagai geologis, eksplorasinya, untuk lebih memetakan keterdapatan secara tipikal jebakan REE itu, kemudian bagaimana genesisnya. Tentu untuk saat ini untuk apakah
apakah pilihannya ke darat atau ke laut, itu masing-masing memiliki nilai plus minus gitu ya. Masing-masing memiliki, apalagi dengan sekarang banyak tidak bisa saya pungkiri juga banyaknya aturan-aturan yang antara dunia pertambangan kemudian dengan dunia lingkungan itu sering di lapangan, menurut saya di tataran pelaksanaan di lapangan sering terjadi gesekan-gesekan. Nah, ini tentu juga membutuhkan sinkronisasi, harmonisasi tentang aturan itu sendiri. Kemudian bagaimana menggiatkan kegiatan eksplorasi yang fokus dan sistematis. Karena selama ini kegiatan-kegiatan kita sekali lagi masih tertutupi oleh kegiatan yang relatif mudah, instan, dan pasarnya jelas. Seperti misalnya bagaimana kita mau menekuni REE, sedangkan timah kita pun dengan adanya ini masih banyak gitu kan. Seperti halnya panas bumi kalau di sektor EBT. Bagaimana mau mengembangkan EBT atau panas bumi, sedangkan energi fosil kita walaupun sekarang kedodoran, tapi masih menjanjikan dan mudah untuk dilakukan di situ. Kemudian sektor ketiga tantangannya adalah bagaimana pemanfaatan di sisi industri, yaitu teknik yang terkait dengan teknik pengolahan dan nilai tambah. Nanti mungkin teman-teman Balitbank atau Tekmira bisa menambahkan di sini, karena saya lihat pesertanya ada juga dari teman-teman Tekmira. Itu yang saya sampaikan tadi di awal, bahwa kita dalam hal ini Indonesia belum memiliki badan usaha yang khusus bergerak di industri REE, seperti halnya di Antam maupun Timah. Tapi mungkin sekarang Timah sudah mengarah ke sana, itu sudah ada divisinya sendiri tentang kelimbangan REE. Di Antam pun saya dengar seperti itu, syukur. Tinggal sekarang bagaimana keseriusan itu kita dorong sehingga kita tidak lagi kalah bersaing lah dengan negara tetangga, dengan Malaysia. Nggak usah jauh-jauh lah, tapi dengan Malaysia dulu kita harus ini. Nah, yang terakhir yang ini saya agak pisahkan juga adalah investasi. Investasi karena kata kunci dari dunia komoditi, tidak saja dalam bentuk mineral tapi juga migas, itu adalah di eksplorasi kuncinya. Dan di eksplorasi itu bukan barang murah, walaupun tidak semahal di migas ya, tapi tetap namanya eksplorasi itu lebih banyak risikonya tinimbang hasil yang pastinya. Jadi di situ harusnya ada butuh insentif tertentu. Nah, ini mohon, saya lihat ada juga Mas Andang di sini hadir selaku mantan ketua DEN, mungkin bisa menyampaikan juga insentif-insentif apa yang kami bisa lakukan atau berikan sehingga mendorong iklim investasi atau iklim eksplorasi di semua sektor ya, tidak hanya di mineral tapi bisa berkembang. Dan akhirnya adalah kontribusi dan kolaborasi dengan lembaga penelitian termasuk dengan perguruan tinggi, kemudian dengan ikatan profesi seperti IAGI khususnya MGI ini. Karena tentu ada hal-hal yang sifatnya tidak bisa kami bahas secara internal dalam hal birokrasi pemerintahan, tapi kami membutuhkan masukan secara akademisi maupun praktisi di lapangan. Nah, itu sebabnya waktu ditawari untuk ini saya terus terang Mas Budi bersemangat karena momentumnya tepat. Ini besok Senin walaupun hari tanggal merah, saya harus mempresentasikan juga terkait akselerasi percepatan peningkatan cadangan mineral khususnya REE ini di depan salon 1 yang nanti di tanggal 9 kita presentasikan di Bapak Menteri. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi setengah jam ke belakang tadi dapat mempunyai dapat menjadi feedback untuk kita diskusi. Paling tidak saya ingin mendengarlah sebenarnya permasalahan-permasalahan atau harapan-harapan apa yang bisa kita lakukan dan mudah-mudahan juga bisa kita lanjutkan di dalam pembuatan regulasi ke depannya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan Pak Mas Tarto terkait apa yang menjadi topik hari ini. Mohon maaf kalau dalam penyampaian saya tidak memenuhi ekspektasi beberapa teman-teman yang mengharapkan lebih di hal-hal teknis, karena memang saya membatasi itu karena saya memang terus terang jujur kepentingan saya adalah ingin mendengarkan gitu ya, mendengarkan beberapa masukan terkait bagaimana ke depan yang lebih baik khususnya untuk pengelolaan REE ini. Mungkin sedikitnya ada beberapa informasi juga yang terkait dengan sebelum tadi sudah ini adalah informasi tambahan Bapak Ibu sekalian, yaitu status litbang yang kita lakukan dari tahun 2018 setelah terbentuknya konsorsium nasional itu, kemudian teman-teman PT Bagian Bagan sudah melakukan itu.
Kemudian juga ini adalah ini perjalanan pembentukan konsorsium LKJ ini dari tahun 2012 dengan teman-teman di mana di Batan, PT BGN, kemudian di Balitbank kita membuat ini semua. Mungkin itu yang kita bisa sampaikan. Sekali lagi Mas Pak Sutarto, Nun Sewu kalau apa yang saya sampaikan mungkin tidak terlalu teknis, tetapi paling tidak bisa menggugah sedikit lagi bagaimana kita ke depan untuk yang lebih baik. Khususnya ada tentang eksplorasi tadi itu, karena tantangan Queensland besarnya adalah bagaimana menyiapkan material atau bahan peta-peta yang sifatnya menjadi acuan untuk penambangan berikutnya. Silakan Mas Nanto. Saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk presentasinya, Mas Nur. Saya pikir presentasi yang sangat menarik. Karena terkait dengan REE yang mungkin banyak nanti informasinya oleh banyak pihak itu Mas Nur itu. Jadi banyak orang saat ini penasaran tentang REE ya. Kita memang ya suka pada sesuatu yang lagi booming ya, lagi tren ya. Walaupun seringkali pada akhirnya kita juga sering kehilangan momentum gitu. Seperti tadi dijelaskan banyak genetik atau pembentukan REE di dunia dan juga di Indonesia kan ada yang terkait dengan batuan karbonati, batuan beku alkalin ya, yang mungkin di Indonesia banyak di placer ya, baik di placer pantai maupun di laut. Ada beberapa pertanyaan ini Mas Nur, ada cukup banyak, jadi saya urutkan terkait dengan genetik. Ini ada pertanyaan yang pertama Pak Edi Nursanto dan juga sekalian Mas Sapa tadi tentang pembentukan REE dalam batuan. Yang pertama Pak Nursanto, Edi Nursanto bertanya tentang REE di dalam batu bara itu Mas. Dan Mas satunya tadi REE di dalam batuan metamorf. Jadi orang juga penasaran. Saat ini kan juga banyak isu tentang kehadiran REE yang cukup potensi di dalam lapisan batubara tertentu. Apakah ada informasi tentang endapan REE di dalam batubara, terutama di Indonesia, dan juga apakah mungkin juga ada endapan REE di dalam batuan metamorf, Mas? Yang ini yang tadi Pak Edi Nursanto, yang kedua pertanyaan Mbak Talita, jadi batubara dan batuan metamorf. Mungkin langsung dijawab atau saya tambah lagi pertanyaannya, Mas Nur? Dijadikan satu dulu aja, Mas. Takut nanti ada yang sama. Silakan aja. Ya, ini sudah saya catat. Yang batuan itu dua, kemudian ini Mas Angga yang kedua, apakah Pokja REE masih jalan, Mas Nur? Kalau masih jalan, melangkah sampai mana? Kalau nanti nggak tepat yang saya sampaikan, Bapak yang bertanya bisa langsung unmute dan bertanya itu. Terus ini Bu Mustika tentang regulasi tadi ya, regulasi, tapi tadi juga sudah dijawab oleh sebagian oleh Pak Ngadini, apakah sudah ada regulasi tentang pengelolaan REE di Indonesia, karena sebagian besar REE terutama endapan monasit kan di dalamnya terkait juga dengan keberadaan radioaktif. Terus bagaimanakah pengelolaan REE pada pertambangan mineral yang terikat kontrak PKP2B, Mas? Apakah itu sudah masuk di dalam kontrak perjanjian atau bagaimana kan itu? Nanti, kalau tidak salah kebetulan di forum ini juga hadir teman-teman dari Batan dan juga dari PT Timah dan sebagainya, nanti bisa juga mungkin ikut nimbrung. Kemudian apakah menambang REE yang dikatakan di Indonesia itu cukup potensi, itu apakah sebenarnya menguntungkan? Kalau menguntungkan, apakah sudah ada contoh yang menambang di Indonesia? Ini pertanyaannya Pak Budi Purwoko ini. Kemudian Mas Alwi Haddad atau Mas Reza dulu, mengapa REE banyak di Cina ya? Atau tepatnya mengapa sekarang produksi Cina itu cukup besar, atau sekitar mungkin lebih dari 80% ya Mas di Cina. Kemudian Mas Alwi Al-Haddad,
apakah keberadaan timah dan REE itu linier, apakah ketika mungkin SN-nya tinggi, REE-nya juga apakah tinggi. Kemudian bagaimanakah menghitung resources, ya, mineral resources dan juga cadangan, ya, terutama terkait dengan ini yang tadi disampaikan Mas Nur, volume di laut itu berapa juta tadi, apakah bisa nanti memperkirakan resources-nya atau cadangannya seberapa. Artinya ini pertanyaannya baik di tiling maupun endapan di laut tadi Mas Nur. Ya. Kemudian sekalian aja nanti kalau yang belum jelas nanti saya ulangi. Tadi dikatakan cobaan RE kan terkait dengan karakter cobaan tertentu. Artinya karakter cobaan yang bagaimana yang terdapat atau terjadinya mineralisasi REE itu. Kemudian yang terakhir Mas Adi, ya, yang terakhir saya catat ya. Ini berapa ppm kadar RE yang ekonomis atau cut-off grade-nya, misalnya yang di tiling, di placer laut tadi, kira-kira untuk bernilai ekonomis, ini terkait dengan tadi juga resources tadi, kira-kira RE cut-off grade-nya itu berapa ya, misalnya yang di tiling, kemudian yang di laut atau yang di alkaline rock, misalnya di Mamuju itu apakah sudah ada teman-teman yang menghitung itu kira-kira berapa sih cut-off grade total rare oxide-nya atau sebagian atau seluruhnya gitu. Sama sekalian potensi RE yang latrit apakah cukup potensial seperti tadi ya dijelaskan di Tapanuli ya Mas ya. Di Tapanuli mungkin apakah yang terkait dengan latrit boksit ya di Kalimantan Barat atau apakah juga menguntungkan itu. Sementara itu yang saya catat, walaupun ini saya lihat masih ada pertanyaan lagi. Monggo Mas Nur, kami persilakan. Ya. Baik, terima kasih Pak Tarto. Alhamdulillah banyak yang yang baik yang bertanya. Sebenarnya justru tadinya kita bisa nanti kita satu-satu kita bisa diskusi makin mengerucut. Saya mulai dulu dengan sifatnya umum tadi regulasi dulu. Nanti kita akan pelan-pelan mengarah ke hal yang sifatnya teknis. Tadi Bu Mustika menanyakan tentang regulasi, tapi sudah dijawab oleh Pak Ngadinin di situ Pak ya, tentang terkait regulasi yang sudah dilakukan. Tapi paling tidak saya sedikit menyinggung juga bahwa memang di peraturan kita yang terkait khusus di tentang REE di PP 23/2010 kalau saya nggak salah, itu masih menyamaratakan antara mineral-mineral itu semua itu sifatnya monasid radioaktif. Tetapi padahal kita ketahui bahwa keterdapatan REE itu di mineral-mineral kita itu banyak sekali variasi, tidak hanya monasid, tetapi ada beberapa. Sudah ada seperti yang zirkon, padahal zirkon tidak semuanya mengandung radioaktif. Baik, kemudian dari Pak Angga tentang Pokja RE itu apakah masih jalan atau tidak? Masih jalan atau tidak? Terus terang untuk saat ini kita terakhir ketemu ini sebenarnya yang aktif adalah untuk yang aktif di Pokja teman-teman di PT BGN di Batan itu ada Pak Ngadinin di situ, mungkin bisa sampaikan waktu itu zamannya adalah zaman kapusnya sebelumnya yang Pak Agus itu memang kita sempat beberapa kali bertemu bahkan menyusun roadmap untuk masing-masing Pokja lakukan. Nah Pokja ini kalau yang Pokja di processing dan teman-teman di pengolahan yaitu di PSTA dan di Tekmir itu saya tahu itu jalan. Tapi kalau yang dieksplorasi terus terang apakah itu di Badan Geologi kemudian di PT BGL maupun di PT BGN itu 3 tahun ke belakang sempat agak vakum karena seperti saya sampaikan di awal bahwa adanya perubahan transformasi ke bentuk litbang menjadi BLU waktu itu. Jadi BLU itu lebih riset kita lakukan, tetapi merupakan hasil daripada kita bagaimana membantu bantuan teknis ke mitra gitu. Jadi lebih riset yang kita lakukan adalah lebih kepada pesanan atau kerjasama yang kita lakukan gitu. Nah, bukan murni riset yang kita diskusikan dari perguruan tinggi, kemudian atau dari para peneliti untuk mendapatkan pendanaan dari APBN. Jadi terus terang beberapa Pokja memang sempat vakum, namun ini tetap masih ada eksis. Mudah-mudahan makanya sekarang
kita akan coba gulirkan lagi dalam bentuk renstra gitu ya, biar nanti bisa terbiayai gitu untuk kegiatan-kegiatan riset kedepannya. Kemudian baru baik saya akan mencoba menggabungkan dari pertanyaan Pak Edi dengan tadi yang terkait cut off grade ya. Sebenarnya untuk REE di batubara, kalau saya nggak salah itu 3 atau 4 hari yang lalu pernah khusus MGI melakukan topik tentang REE di batubara. Makanya sebenarnya di session ini supaya tidak ada duplikasi dan tumpang tindih, saya sengaja tidak memasukkan RE di batubara. Namun nggak ada salahnya saya coba sedikit singgung lagi apa yang ada di situ. Umumnya di batubara itu di abunya, abu batubara itu tidak hanya terdapat tapi juga khususnya yang yttriumnya itu kita bisa secara textbook atau secara normatif itu kita mengerti sampai 400-an ppm gitu, baik yang sifatnya RE yttrium maupun RE oksida. Itu bahkan ada beberapa juga yang mengandung uranium dan thorium gitu, walaupun tidak sampai ke 500 ppm. Namun tetap ada potensial. Namun terlepas dari itu semua memang dibutuhkan salah satunya adalah ini merupakan topik yang menarik juga. Selain kita mengupgrade dari low rank coal batubara menjadi ini juga kita mencoba mengambil di situnya adalah ion-ion, karena biasanya RE itu adalah merupakan bentuk-bentuk ion yang terabsorpsi di dalam abu-abu dari batubara itu, baik yang terkait di bentuk dari yang konvensionalnya yaitu low parit ores maupun monasit dan xenotime placer. Itu kita temukan di situ. Cut off grade-nya itu secara normatif itu untuk REE berkisar antara kalau saya nggak salah ya itu antara 78,7 untuk yang low rank coals yaitu 78,7 sampai ke 82 untuk yang hard coals-nya untuk batubara yang ininya. Namun untuk yang dalam bentuk abunya itu bisa antara 429 low range-nya sampai ke 537 ininya cut off grade-nya tentang RE di dalam batubara. Kemudian yang terkait tadi pertanyaan Pak Alwi ya, ini orang Bangka nih nanya nih Pak ini. Timah dan REE apakah linier? Itu tidak Pak. Tadi di ilustrasi yang saya sampaikan terkait timah primer pemali itu kalau kita lihat tahapan transportasi dari mulai kolovial, eluvial sampai dengan aluvial itu tidak serta merta ini berdasarkan ZTR indeksnya ya, berdasarkan zircon pemali rupil indeksnya. Kalau bersamaan iya, artinya secara pertimbangan geokimianya adalah kebanyakan karena memang typically granitoid di sana memungkinkan terdapatan timah, itu asosiasi mineralnya dalam bentuknya adalah seperti monasit, kemudian apatit maupun xenotime itu selalu biasanya ada hadir. Namun tidak serta-merta merupakan linear karena ini placer, Pak. Jadi kalau timahnya tinggi kemudian otomatis area-nya tinggi atau tidak menemukan pola. Tapi kalau selalu keberadaan bersamaan ya maka disebut sebagai asosiasi mineral. Apalagi ya? Kemudian yang terkait dengan potensi REE endapan yang potensial tadi, kenapa di Indonesia tidak ada yang, atau kenapa selalu potensial itu ada di Cina? Ya, karena seperti yang saya sampaikan tadi bahwa di Cina itu sampai 40 juta metrik ton adalah terdapat dalam bentuk primer karbonatit, di mana di situ bauxite membawa mineral apakah itu niobium pada saat penambangan biji dan sebagainya. Kemudian lebih jadi ibaratnya kalau kita mencari sesuatu daripada kita cari di jalan kan langsung ke rumahnya, ke gudangnya gitu ya. Nah ini di timah itu primernya langsung ditemukan di situ, ada gitu. Baik yang primernya yang tadi di Bayan Obo maupun di placernya yang merupakan lapokan granit yang di Tiongkok Selatan. Jadi dua typically endapan cebakan ditemukan di Cina gitu.
Jadi tidak heran makanya stok maupun keberadaan RE dunia itu dikuasai oleh Cina, hampir 85-90% di situ. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Pak Tato. Nanti kalau memang ada pertanyaan belum terjawab bisa ke email atau melalui panitia bisa saya bantu. Silakan. Ini masih ada yang belum Pak. Tadi misalnya pertanyaan Mbak Talita, apakah memungkinkan adanya endapan RE di batuan metamorf? Artinya apakah terkait dengan proses metamorfisme atau mungkin ya hostnya di metamorf selama ini? Oke. Kalau menurut tadi yang saya sampaikan di slide nomor 3, kalau saya bisa kembali ke slide ya sebentar. Gimana caranya kembali ini? Itu memungkinkan sekali, Mbak. Memungkin sekali. Jadi ini bentar. Oke, mana? Ini kalau saya mau kembali ke slide gimana? Oke. Juga terkait dengan ini, tadi Mas Wahyu Budi Santoso itu terkait dengan karakteristik cobaan yang bagaimana itu. Karakteristik cobaan yang bagaimana yang terdapat REE itu. Itu memang luas itu. Mungkin nanti Mas Wahyu bisa langsung bertanya, nggak apa-apa nih. Ya. Nanti saat ini saya bagi, saya sampaikan. Tapi yang jelas untuk yang di metamorf sebenarnya seperti yang di pemali model interpretasi pemali itu sebenarnya gabungan antara adanya granitoid trias yang mengintrusi metamorfis batuan metamorfik di atasnya yang berumur permokarbon yang menyebabkan adanya mineralisasi di situ. Jadi kalau saya bisa kembali ke slide saya, di situ terlihat bahwa terjadi suatu mineralisasi pengayaan di metamorf yang kemudian ke arah permukaan, ke arah atasnya tererosi maupun tertransportasi menjadi mineral-mineral timah maupun sebagainya, gitu Pak. Ini masih lagi ya Mas ya, pertanyaan Pak Budi Purwoko, apakah menambang RE itu saat ini mungkin ya menguntungkan? Apakah ada contoh di Indonesia yang sudah ada tambang REE ya? Kemudian Tadi siapa? Pak Budi Purwoko ya. Oke. Ini sekalian Bu Mustika, dukungan apa yang diharapkan ya, agar elemen ini dapat dikelola secara mandiri, artinya untuk kepentingan industri, terutama mungkin di Indonesia. Artinya mungkin terkait dengan ketahanan sumber daya mineral di Indonesia. Ini kebetulan kan yang bertanya kan Ibu dari Dewan Energi Nasional ini. Terus ini ya selama ini Mas Dwi Kurniawan ini banyak mahasiswa yang selama ini kan belum tertarik atau belum tahu tentang potensi REE itu. Artinya bagaimana peluang mahasiswa misalnya ikut terlibat di dalam penelitian atau tugas akhir RE. Sebagai informasi 2 tahun ini banyak mahasiswa tugas akhir UPN Veteran yang ikut terlibat dalam eksplorasi RE PT Timah itu, Mas Dwi. Mungkin Mas Angga juga ada di sini, jadi makasih Mas Angga sudah melibatkan mahasiswa untuk ikut eksplorasi RE di Bangka Belitung dan beberapa daerah. Monggo Mas. Sebenarnya itu yang tadi saya juga sampaikan, pertanyaan dari Bu Mustika itu atau Mbak Mustika ini terkait dukungan apa yang dibutuhkan. Itu juga yang saya tanyakan dari awal, kontribusi untuk mempercepat, mengakselerasi tentang survei RE ini. Yang penting adalah permasalahan sekarang adalah di sektor RE itu adalah pertama di tataran eksplorasinya sendiri, yaitu bagaimana menyiapkan raw material atau bahan baku yang itu mungkin untuk teman-teman dieksplorasi dalam bentuk peta sehingga siap menjadikan acuan untuk program atau tahapan selanjutnya, untuk apakah itu untuk penambangan, pemboran, penambangan dan pemanfaatan yang lain. Jadi di tataran situnya. Nah, sebenarnya langkah-langkah ini sudah kita lakukan berupa langkah-langkah kerjasama
beberapa tahun ke belakang kita baik kerjasama dengan PT Timah maupun dengan PT BGN melakukan survei bersama. Survei bersama di sini artinya adalah menjawab tidak dalam bentuk komoditi timahnya, tetapi kita bicara di REE-nya untuk memetakan secara syukur-syukur tidak hanya berupa resource sumber daya, tapi menjadi suatu cadangan. Jadi memang memperkuat di lini hulunya sangat penting. Jadi ini yang kita butuhkan sebenarnya Mbak Mustika untuk eksplorasi ini kita lakukan. Namun kan dengan adanya atau apalagi kalau kita melakukan itu di laut ya, itu membutuhkan tentu kegiatan tidak sedikit. Dengan PT Timah kita sudah berjalan, Pak Mas Angga juga tahu persis di situ kita beberapa kali melakukan kegiatan bersama untuk melakukan kegiatan-kegiatan baru khusus untuk melakukan REE. Namun sekali lagi, typically endapan REE kita adalah bukan merupakan mineral yang homogen, artinya yang beradanya hanya satu atau dua, tapi dia merupakan unsur-unsur yang banyak terdapat dalam satu mineral. Jadi agak sulit memisahkan, apalagi menghitung di dalam cadangannya. Paling yang nanti kita lakukan adalah menghitung mineral beratnya dulu sebagai membawa dari RE itu. Kemudian harapan mahasiswa sebenarnya dengan sekarang tahun ini kita sudah kembali ke mazhab gitu ya, kembali ke kita sebagai lembaga riset Litbang, dimungkinkan Pak Tarto untuk teman-teman mahasiswa ikut ini. Mahasiswa saya yang terakhir adalah yang kemarin teman-teman UPN banyak kok Pak yang 3 tahun ke belakang, memang 3 tahun ke belakang itu banyak yang teman-teman UPN yang ikut tugas akhir tentang terkait tidak saja terkait RE atau mineral, tapi semua tentang geologi lah di PGL. Itu kita lakukan dan kita sudah kita praktekkan. Mudah-mudahan di tahun ini dengan kembali kita ke sebagai lembaga riset bisa kembali, karena itu merupakan kewajiban kami juga sebagai salah satu mensukseskan visi pemerintah mencetak manusia unggul itu. Jadi tidak hanya diucapkan dalam bentuk slogan, tapi juga langkah nyatanya adalah bekerjasama dengan perguruan tinggi untuk membangun sama-sama mahasiswa. Hari ini pun sebenarnya semangat kami adalah untuk itu juga Mas Tarto. Bagaimana knowledge sharing selain menjaga silaturahmi juga ya dengan teman-teman perguruan tinggi dan akademisi secara umum, adalah itu tadi terjadinya suatu link in match antara sisi pemerintahan riset Litbang, kemudian dengan perguruan tinggi dan industri, kan dengan teman-teman Timah juga hadir gitu, dan teman-teman yang lainnya. Mungkin itu, mohon maaf, apa ada lagi ya? Masih ada satu terakhir ini Mas. Ya, monggo. Terakhir satu ini Mas Ramlan Kris ini bertanya, ini Assalamualaikum Mas Nur, jadi bertanya apakah ada istilah high grade unsur cerium atau unsur logam tanah jarang lainnya pada mineral monasit atau sinotaim. Dua, saya pernah melihat proses pemisahan mineral REE di Bangka dengan metode grafiti. Bagaimana dengan metode hidrometalurgi, apakah bisa diaplikasikan? Atau memang harus melewati state oxide? 3, apakah ada market platform untuk REE ini di luar negeri? Seperti halnya LME. Terima kasih. Ya, ini yang saya lihat, ini pertanyaan terakhir dari Mas Ramlan. Jadi Mas, tadi pertanyaan Mas Dwi Kurniawan ya, mahasiswa memungkinkan Mas silahkan membuat proposal untuk mengirim untuk tugas akhir ya di PPGL nanti terkait dengan penelitian. Kebetulan tahun ini saya ke Mas Wadu. Kebetulan tahun ini kita khusus yang tentang mineral itu ada kegiatan lokasi survei kita di sekitar Kepri, apakah nanti di Batam atau di sekitar Lingga-Singkep gitu ya, terkait untuk kegiatan mineral strategis secara umum gitu ya. Jadi tentu saja nanti topik atau yang menarik yang bersangkutan itu apa, ya seperti biasa Mas Tato mungkin apa yang ini sampaikan melalui proposal nanti untuk kita sama-sama lakukan. Sekarang alhamdulillah, kalau dulu kan dengan kita BLU itu bukannya kita menolak, tetapi karena karena memang fokusnya beda maka agak sulit. Tapi sekarang karena kita kembali ke riset,
kita bisa membantu itu. Bahkan untuk teman-teman dunia industri sekalipun kita bisa lakukan mencari lokasi yang menurut mereka itu prospek, tetapi karena tidak masuk ke dalam katakanlah grand strategi mereka untuk lokasi-lokasi di situ, kita bisa lakukan kerjasama, apalagi untuk mahasiswa gitu. Bahkan bisa membantu kita juga nanti dalam hal pengambilan data dan processing dan sebagainya. Karena bisa kita ketahui juga biasanya teman-teman mahasiswa kan lebih telaten gitu ya untuk hal-hal yang sifatnya melihat buah mikroskop. Baik, kemudian yang Mas Kris tadi terkait untuk istilah high grade dan low grade di Monasid, saya pikir semua sama permasalahannya kan bagaimana meningkatkan low grade menjadi high grade itu adalah masalah menghilangkan impuritas saja, menghilangkan mineral pengotor gitu. Itu di tataran analisa pengolahannya saya sendiri secara pribadi tidak mendalami di situ, tetapi yang saya dengar itu ada istilah di situ sehingga yang tadi yang kadar rendah bisa di-upgrade menjadi kadar tinggi. Mungkin itu Pak. Ya, kalau market platform tadi ya, market model pasar itu ya. Itu salah satu yang menjadi kendala kita di Indonesia, di dalam negeri, belum adanya industri khusus yang mendalami ke situ. Kalau di luar negeri atau di Jepang kayak misalkan Sumitomo atau Mitsubishi itu khusus ada ya. Tapi kalau di setahu saya, entah kalau saya kurang informasi ya, dan nanti mungkin teman-teman Timah bisa menginformasikan. Sepertinya sampai saat ini belum ada. Semua badan usaha atau BUMN pun baru dalam tataran pilot project ya untuk mengembangkan, belum ke skala industri. Mungkin itu. Jadi itu juga yang menyebabkan pengembangan REE ini seolah-olah jalan di tempat. Mungkin begitu. Boleh saya tanya, Pak Tarto? Jadi dari Mas Andang nih. Andang, Pak. Mas Andang jangan tanya, ngasih masukan. Bukan, saya nanya tapi nggak dibaca sama moderator soalnya. Pertanyaannya hampir. Ada yang belum kebaca, Pak. Ya, belum dibaca sama Pak Tarto. Walaupun jam 5 ini sudah tepat, saya kasih karena banyak yang antusias ya, tambah waktunya aja sebelum maghrib. Ya kita tambah lagi SKS-nya Pak, nggak masalah. Monggo. Saya nanya persis di jawaban Cahyo terakhir tadi itu, karena banyak yang mahasiswa yang nanya tadi itu, terus gimana ini supaya mahasiswa tertarik? Bagaimana sih? Itu pemainnya cuma ada 2, kayaknya lembaga riset sama Timah. Makanya saya nanya di situ. Tadi hampir dijawab sama Mas Cahyo. Di hilirnya kayak gimana sih kita? Industrinya ada apa aja? Siapa aja yang bergerak di situ? Kita ekspor kemana? Terus pemurniannya ada di mana? Perusahaannya apa saja? Itu harusnya kita menguasai itu, tahu itu. Dan datanya mestinya ada di Kementerian Perindustrian. Makanya saya nanya di situ, sejauh mana kita tahu itu ada industri itu. Tadi Mas Cahyo bilang kayaknya nggak ada. Oh ada Mas. Banyak teman saya bergerak di situ. Tapi kamuflase semua. Dan itu mereka serius. Serius. Nah ini yang dari dulu saya selalu ceritakan waktu saya masih aktif di IAGI, bahkan awal-awal 2000-an, sampai terakhir kemarin waktu Diden, saya selalu katakan kita ini menganggap remeh ini semua dan nggak ngatur, bukan di hulunya kita sibuk eksplorasi apa, tapi di hilirnya sama sekali nggak diatur. Sama sekali nggak tahu siapa yang memproses itu dan sebagainya. Saya terus terang tahu orang-orang yang memang melakukan itu, dan itu mereka bukan atas nama produksi REE, bukan atas nama itu semua. Mereka kirim itu semua ke Cina. Dan itu bahaya sekali gitu. Nah, makanya saya tanya di situ sejauh mana kita punya koordinasi dengan Kemenperin, siapa yang mengolah ini. Kalau misalnya nikel itu ada smelter, ada perusahaan-perusahaan Cina apa segala macam. Dan ini sebenarnya perusahaan Cina juga banyak ini bergerak di situ gitu. Seolah-olah mereka perusahaan cuman tambang galian C aja gitu, atau nambang-nambang di Kalimantan Barat sana itu, tapi sebenarnya mereka memproduksi itu semua REE dan mahal sekali harganya, mereka ekspor semua kemana-mana. Nah ini yang maksud saya pengen saya lontarkan di diskusi ini, bahwa kalau kita sibuk di urusan riset sama hulunya saja, hilirnya ini harusnya ada yang nyambung. Soalnya kalau enggak, mahasiswa enggak punya bayangan juga, banyak pertanyaan. Ini gimana sih? Kedepannya kayak gimana? Ini kita mau riset segala macam juga percuma aja kalau nggak tahu di hilirnya berapa harganya, berapa gajinya orang kerja di situ, itu luar biasa, itu gede itu.
setelah itu diproses dan sebagainya, itu harus ada gambaran ke situ. Nah, makanya saya nanya ke situ, kalau Mas Cahyo punya pengetahuan tentang perusahaan mana saja sih yang bergerak di hilirnya itu, di pemurniannya itu, dan terus mengekspor itu gitu. Oke. Itu aja. Ya, terima kasih. Ya. Monggo langsung Mas Cahyo. Ya, matur nuwun Mas Andang. Halo? Tes? Ya, bisa Mas. Oke. Baik, terima kasih Mas Andang. Ini konco di kampus maupun ini nih, konco ini di lapangan di AGI. Jadi begini, secara sistem atau secara lembaga itu kita yang tadi saya sebutkan di awal tentang konsorsium nasional atau konsorsium LTJ nasional itu sudah membentuk itu, Pak. Jadi Mensesdikti waktu itu membuat suatu SK Menteri yang diajukan kemudian menjadi aturan Perpres untuk mengkolaborasi dan mengintegrasikan semua kementerian teknis dan kementerian dan lembaga non kementerian untuk bergabung dalam konsorsium ini. Antara lain adalah di sektor hilir. Sektor hilir itu mereka sudah menyusun roadmap maupun memang masih dalam tataran ini ya, tataran aturan gitu. Belum dalam bentuk action membentuk pabrik atau bahkan itu belum. Kalau memang yang ekspor keluar ya itu benar, itu berkamuflase langsung mengekspor raw materialnya Pak Andang. Tetapi di dalam dia perusahaan yang entity khusus tentang REE gitu misalkan, kemudian mengolah misalkan menjadi dari gadolium misalkan, kemudian menjadi MRI atau menjadi baterai, langsung baterai itu setahu saya mungkin Pindad sudah mulai ke arah sana, kemudian Kementerian Teknik yang bahkan Kementerian Pertahanan pun sudah mulai juga mencoba memproduksi ini menjadi salah satu teknologi militer yang memang bisa diandalkan, jadi bersama juga dengan Pindad. Namun saya terus terang sampai sejauh mana prosesnya ataupun sampai sejauh mana kemajuan di sektor hilir sama sekali belum. Justru saya minta masukan dari khususnya dari Pak Andang yang lama di DEN dan tadi banyak networking jaringan dengan teman-teman di luar. Sebenarnya harapan apa yang ingin disampaikan, mumpung sehingga ada juga teman-teman dari SDM yang lain gitu. Mungkin itu Mas Sutarto. Yeah. Makasih Mas Cahyo. Ya kebetulan ini kan saya lihat kan banyak teman-teman juga dari PT Timah ya, Mas Angga, ada Batan, ada Pak Ngadeni ya, juga ada Prof. Emi Suparka ya, guru kita ya. Barangkali monggo nih mumpung ada lengkap dan diskusinya menarik, monggo kalau ingin menyampaikan sesuatu dipersilahkan ya. Terima kasih Mas Tarto. Saya Ngadenin Mas Tarto. Gimana? Monggo Mas Ngadenin dari Batan. Monggo. Terima kasih. Jadi memang konsorsium LTJ saat ini kayaknya berhenti Mas Cahyo ya. Mungkin perlu digiatkan lagi lah. Saya tidak tahu kendalanya di mana. Ya monggo. Tapi yang jelas untuk market RE itu kan sebenarnya yang market di pasar itu kan RE oksida. Nah, dari kantor kami itu masih RE hidroksida, kemudian dibawa ke Batan Jogja itu baru menjadi RE oksida. Itu sudah laku dijual sebenarnya. Kami juga pernah rapat dengan PT Pindad, itu juga mereka siap untuk membeli. Kemudian di Batan juga kami sudah menghasilkan cat anti radar. Jadi dari Kementerian Pertahanan itu kapalnya kita cat itu sudah tidak tertangkap radar. Cuman permasalahannya siluman. Bahan bakunya juga kita masih dari luar, Pak. Nah, itu padahal dia, kan? Itu cuma dari lantanum kan sebenarnya kan dari monasit ya. Jadi monasit itu adalah lantanium dan cerium dominan itu, dan itu memang termasuk RE yang harganya rendah. Termasuk RE ringan itu harganya rendah. Jadi dan problem kami bekerja sama dengan Timah, dengan ada Mas Angga nanti ya, itu problem Timah itu adalah mau tahu berapa cadangan monasit di Indonesia. Nah, karena monasit itu termasuk mineral radioaktif, maka mau tidak mau harus melibatkan Badan Tenaga Nuklir Nasional. Karena di regulasi Undang-Undang 1097 yang disebut monasit itu adalah milik pemerintah.
pemerintah dalam ini tidak disebutkan apakah Batan, apakah siapa, belum jelas. Mungkin Bu Mustika tolong dibantu kami, karena itu dari teman-teman SDM itu termasuk Mas Cahyo itu mengklaim itu monasid itu kok termasuk radioaktif katanya. Padahal di situ yang paling dominan adalah REE dan fosfat. Fosfat dan REE di situ yang dominan. Radioaktivitas terus terang rendah. Uranium itu hanya 3.000 ppm. Kemudian thorium hanya 3%. Tetapi karena di textbook-nya itu mengatakan bahwa monasid adalah radioaktif, makanya sekarang teman-teman yang bergerak di RE di Indonesia itu selalu harus bekerja sama dengan Batan. Ini adalah yang sangat rumit. Kemudian tadi disebutkan di Cina dominan, kemudian di Amerika dominan RE. Kalau di Cina tadi Mas Cahyo sudah menyebutkan di karbonatid itu di basnasid. Nah, basnasid itu REE non radioaktif. Nah, itu di karbonatid. Cuman kebetulan di kita itu punya juga REE di daerah Mamuju di Sulawesi Barat. Itu di batuan beku basa alkali. Nah, ini sama dengan yang di Mountain Pass di Amerika. Nah, cuman problemnya yang di Mamuju, ini yang di daerah yang paling potensial, itu hutan lindung. Jadi kemarin PT Timah itu mundur. Di daerah yang paling potensial itu hutan lindung, makanya hanya sebagian yang bukan hutan lindung termasuk juga potensial. Kami punya daerah sekitar 800 km persegi yang potensial untuk REE. Jadi informasi dari kami itu, jadi saat ini kami dengan PT Timah sedang berusaha untuk menghitung cadangan monasid di jalur Timah yang sebagian besar itu merupakan tailing tambang Timah. Kami juga belum menemukan teknologinya bagaimana cara mengestimasi, tapi kami akan mencoba membuat bor, kemudian kita coba logging dengan logging radioaktif, nanti hasilnya belum tahu. Sementara itu dulu Mas Tarto, terima kasih. Matur nuwun, ini maghrib kurang beberapa menit. Barangkali kalau saran saya Pak Tarto, ini mungkin bisa kita lebih kerucutkan lagi pertemuan tadi. Kan ini kan ada 3 hal, izin ya, masalah eksplorasi, kemudian mengenai masalah tata regulasi itu tata kelola dan tata pelaksanaannya, kemudian masalah eksplorasi di situ dan masalah pengolahan dan pemanfaatan yang pertanyaan Pak Andang tadi 3 kelompok besar. Nah, ini juga sebagian menjawab juga tadi beberapa pertanyaan dan juga yang saya panggil Pak Mangadenin tentang ini. Rumahnya sudah ada, bentuk konsorsiumnya sudah ada. Tinggal kita ini saja Pak Ngadenin, kalau memang kita sepakat, kita mana yang kita bicarakan dari sisi hulu ke arah hilirnya gitu ya. Sambil nanti mungkin teman-teman dari yang khususnya ada teman-teman minerba mungkin yang mengawal ini dari sisi regulasi juga bisa bersama-sama maju gitu. Karena kalau ini parsial-parsial nggak akan ketemu ini tadi juga yang kita buat konsorsium itu supaya kita selalu bersinergi gitu. Jadi langsung tuntas. Mungkin itu yang saya tambahkan yang dari Pak Ngadenin. Jadi sebelum ditutup barangkali ada masukan dari Prof. Emi. Ya, Prof. Emi, silakan. Atau Ibu Mustika yang dari Dewan Energi. Monggo. Silakan Bu Emi di mute-nya. Saya godang nanti saya akan masuk sekejap ya Pak ya. Sedikit saja ya. Ya saya melihat dari basic. Dari basic ya. Dari basic. Suara saya dengar ya? Ya, sangat jelas. Jelas? Oke. Jelas. Jadi saya lagi-lagi nih karena dosen kembali dulu lagi bahwa kalau kita bicara mengenai rocks batuan itu ada 3 unsur yang ada di situ. We call it satu yang kimia ya, major element, kemudian trace element dan rare earth element. Nah, masing-masing itu selalu ada di setiap batuan. Dan juga akan selalu ada di setiap mineral. Bahwa bedanya apa? Kalau major element satuannya itu %, karena lebih banyak. Trace element part per million.
Sedangkan rare earth itu part per billion, jadi relatif yang rare itu. Nah, kemudian dikaitkan saya melihat yang apa yang dibicarakan dan pada umumnya itu sudah diklasifikasi, jadi berarti mungkin dianggap bahwa monasit terbanyak mengandung misalnya lantan and cerium tadi, kemudian mineral yang lain. Tapi kalau menurut saya itu tadi Anda membuat jalan pintas, tapi instead of that, di samping sudah mencari monasit dan sebagainya, kenapa tidak dicoba batuan-batuan yang ada itu, yang sudah ada datanya, rare earth-nya itu dipetakan, jadi kita bisa membuat peta distribusi dari rare earth in the rocks, not in minerals. Gitu. Sebagai contoh, saya disertasi saya kan di ultramafic rocks. Saya studi, saya mempelajari rare earth element, itu lantanite group itu. Dan ada, nah sekarang kan cuma persen jumlahnya barangkali yang enggak. Jadi hal itu mungkin awal sebagai apa untuk pola pikir kita sejalan dengan kita akan mencari nanti ini. Tadi kan dikatakan menghitungnya juga susah, sama saja saya juga tidak kebayang menghitung potensi jumlah banyaknya itu. Tapi yang saya ketahui as a basic gitu. Jadi in any kind of rocks, any kind of minerals ada, hanya barangkali jumlahnya yang berbeda. Kalau konsep itu dipegang, maka barangkali kita bisa coba membuat ini. Nah, itulah diberi tugas buat mahasiswa, tugas akhir Pak Nur Cahyo. Siap. Yang ke situ orang lain, Anda yang melakukan suatu yang kaitan pengelolaan dan sebagainya. The student ini yang membantu kita di dalam untuk membuat peta. Itu saja Kak, buat it's a basic buat saya itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Emi. Ini ada pertanyaan menarik ini Mas dari Pak Eko Teguh Paripurno dari di YouTube. Pasir Gunung Semeru konon lebih mahal dan nggak dijual di lokalan. Benarkah ada REE-nya ya Mas? Gunung Semeru ada. Bisa jadi. Mungkin kalau yang deket-deket di ringgit beser yang mungkin alkalin mungkin bisa ya. Ya. Terus ini ada Udaya Kamiludin, pencarian sumber daya mineral pembawa REE terus dilakukan walaupun kadarnya relatif kecil seperti zirkon, monosatit dan lain-lain, karena kalau sudah didapatkan sumber daya mineralnya otomatis REE tinggi. Ini pertanyaannya gimana ya? Oh, enggak tanya ini, statement saja ini. Ya. Makasih, tadi ada Mas Godang mau menyampaikan sedikit. Iya, begini Pak. Kedengaran suara saya? Dengar aja ya, karena mau maghrib, ya. Monggo Mas Godang. Atau maghrib dulu gimana Pak? Enggak, langsung saja. Enggak. Oh, enggak. Saya mohon maaf dulu, saya masuknya agak telat, tadi saya ada urusan. Begini, saya peneliti di Mamuju. Saya ada paper di sana, ada satu model diagram tentang masalah new weathering system yang terbaru 2019. Itu bisa dipelajari bersama. Dan itu mengcover yang namanya CIA dan MIA, Mafic Index of Alteration. Jadi dia adalah mutan. Jadi dose degree of saprolization yang saya bikin, kebetulan dia studinya di Mamuju, adalah mutan dari 3 model yang namanya CIA, Chemical Index of Alteration, kedua Index of Laterisasi, LOI, Index of Laterisasi, satu lagi Mafic Index of Alteration, kebetulan studinya di sana. Saya ingin tekankan begini, tolong dicatat dengan baik semua aktivis REE di Indonesia, tidak semua REE itu mutlak berasosiasi dengan namanya thorium uranium. Seperti scandium yang ada di ultramafic nickel, itu mana ada radioaktifnya. Udah itu REE yang ada di purely granitic weathering, tidak ada hubungan dengan THU. Begitu juga dengan REE atau scandium yang ada di bauxite deposit, tidak ada hubungan dengan THU. Nah, di Mamuju kebetulan saya boleh dikatakan juru kunci di sana, salah satu juru kunci di sana, memang ada beberapa zona-zona tertentu yang high radioaktif, itu yang disentuh oleh Pak Gede Sukadana bersama tim ya atas nama Batan. Saya meneliti di sana karena di sana ada satu konsesi zirkon. Saya sebagai penanggung jawab tunggal, sekali lagi penanggung jawab tunggal, saya hanya fokus di zona yang THU low, yaitu TH plus U lebih kecil dari 500 ppm. Jadi jangan selalu mengatakan
REE itu adalah radioaktif. Siapa yang bilang seperti itu? Dan harus diingat bahwa ekstraksinya, proses ekstraksinya Bapak Ibu, itu yang rumit. Contoh yang di Mamuju. Kenapa saya tidak melakukan IUP produksi, tetap perpanjang IUP eksplorasi? Masalahnya ekstraksinya rumit. Kenapa rumit? Sementara ion adsorption yang bisa diekstraksi itu modelnya mengadopsi dari Southern China dari granitic weathering. Sedangkan yang ada di Mamuju itu adalah volcanic weathering, totally berbeda. Kami sudah mengundang pakar ekstraksi dari China ke sana, ke zona sana. Mereka menyerah, mengatakan ini beda Pak. Memang sama-sama ada clay dan sebagainya, tapi di volcanic weathering, di alkaline volcanic weathering, di mana Vero-nya relatif lebih tinggi, bisa sampai 11%, 12%, 13%. Sedangkan di granitic weathering, Vero-nya Fe23 konten atau Fe2 totalnya itu sangat kecil, cuma sekitar 3% di granitic weathering. Nah, itulah yang membuat sangat susah diekstraksi. Kira-kira begitu, Pak. Nanti kalau ada pertanyaan dan sebagainya, saya bisa masuk lagi. Makasih, Bapak Ibu. Terima kasih, Mas Godang, untuk pencerahannya terkait dengan REE di Mamuju. Masih bisa 5 menit. Masih ada, Bapak Ibu, yang... Silakan dari Bu Mustika mungkin, atau dari Pak Budi. Dari MGI ada komentar, Mas STJ? Baik, Mas Tarto, terima kasih waktunya. MGI pernah melakukan FGD gitu ya, yang waktu itu kita coba bungkus dengan tidak hanya bagaimana itu terbentuk, bagaimana itu diproses, berhenti di situ, tetapi kita waktu itu gunakan format membahas value chain of commodity untuk raw material. Dalam hal ini monasit ya, karena monasit kan yang menjadi salah satu material sumber REE yang menjadi andalan di Indonesia. Bahkan itu masuk di dalam salah satu PP-nya, meskipun agak misleading tadi, seperti yang disampaikan oleh Mas Godang, bahwa banyak yang berasumsi REE selalu berhubungan dengan hal radioaktif, maka harus berhubungan dengan pihak-pihak atau institusi-institusi yang kemungkinan akan sulit ditembus jika itu berhubungan dengan keekonomisan sebuah komoditi yang akan dikerjakan oleh sebuah perusahaan, Batan misalnya. Nah, saya sepakat dengan Mas Nur tadi bahwa perlu ada satu sesi khusus gitu untuk membahas ini. Pada waktu itu kita diskusikan dalam value chain commodity itu bahkan sampai ke marketnya, bagaimana distribusi keberadaannya, berapa banyak jumlahnya, bagaimana menghitungnya, bagaimana processing yang terlibat dari material tersebut, produknya dan waste-nya. Kalau waste-nya itu berhubungan dengan ada material yang radioaktif, maka bagaimana Batan? Terus bagaimana setelah itu keekonomisannya? Pada waktu itu salah satu kesimpulan atau salah satu komentar adalah tidak sepenuhnya industri REE di Indonesia itu dengan kadar yang ada, dengan keterbatasan data untuk mengetahui berapa jumlah yang kita punya, belum lagi itu persaingan harga di dunia, itu menjadi ekonomis. Itu salah satu kesimpulan dari FGD tersebut. Belum lagi pada saat itu apa yang sedang dilakukan oleh teman-teman di Timah juga dipertanyakan dalam hal bagaimana supply-nya, raw materialnya, apakah dengan yang ada itu cukup. Ternyata jumlahnya pun belum bisa dikuantifikasi sesuai dengan yang diinginkan tadi, resource dan reserve. Terus kemudian bagaimana jika suatu saat ada industri itu di Indonesia dan dibanjiri oleh raw material yang dari luar, bagaimana industri yang dari dalam, apakah itu akan survive, apakah itu kompetitif atau tidak? Sepertinya akan tidak. Nah, kita harapkan waktu itu bagaimana industri REE di Indonesia itu dibangun. Tadi sepakat dengan Cak Andang bahwa
ini tidak bisa dilihat bagaimana eksplorasi proses, terus kemudian setelah itu what's next gitu. Marketnya pun tidak hanya sekedar market bahan semi jadi, haruslah dilihat sedemikian rupa bahwa endingnya apa, misalnya baterai, misalnya sesuatu yang memang bisa digunakan oleh Pindad, oleh Dephan tadi. Itu kemarin kita rangkum dalam satu hasil FGD yang memang untuk membahas atau untuk menelurkan atau membuat regulasi ini dari hulu sampai hilir memang harus dilihat secara utuh begitu, dan dipilih. Tidak semua REE misalnya boleh atau harus dikembangkan, mana yang paling ekonomis, mana yang punya nilai kompetitif pada saat hasil akhirnya, market value-nya itu kalau bisa di-drive oleh government. Government ini pengennya apa sih di paling belakang dengan menggunakan RE yang ada di Indonesia. Jadi dari situ ditarik ke belakang perlunya berapa, di mana kita punya, siapa saja yang boleh mengusahakan, siapa saja yang tidak, apakah harus BUMN, apakah swasta bisa, bagaimana kontrolnya, apakah itu berhubungan dengan selalu berhubungan materialnya itu dengan radioaktif dan seterusnya. Itu kita bahas kemarin dan kita sudah titipkan ke beberapa orang ya, Pak Suhyar, Mas Nur, untuk dibawa ke diskusi-diskusi sebagai bahan referensi ke diskusi-diskusi REE. Nah, harapannya nanti Senin itu nanti Mas Cahyo, Mas Nur juga membawa itu hasil kita, karena kita cukup komprehensif dan kita cukup lengkap itu narasumbernya, hampir semua yang berhubungan dengan ke-RE-an, industri ke-RE dari hulu sampai hilir, bahkan market dari perindustrian waktu itu ada. Suatu saat kita bolehlah itu nanti kita share di sesi berikutnya karena itu cukup holistik. Itu saja Mas Tarto. J, makasih. Sebenarnya mau saya tutup tadi ada Mas Angga dari PT Timah ini ngacung. Sebentar aja Mas Angga nggih. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Silakan. Dari PT Timah ya. Iya betul, Pak. Angga mana nih fotonya nih? Di rumah, Pak. Kalau di kantor saya kasih. Oh. Ya, yang disampaikan Pak Ngadenin saya cuman masukin aja Pak biar muncul, soalnya nama saya disebut terus dari tadi nggak enak. Betul yang kami lakukan sama Pak Ngadenin dari Batan memang sedang untuk khusus monasid Pak. Kita sepakat di Timah bahwasanya REE kita sebut sebagai mineral ikutan timah dulu Pak. Soalnya kan kita pakainya Grand Counting Analyze, bukan pakai unsur Pak. Bukan pakai SCP, XRS, dan lain-lainnya. Jadi sebenarnya mahasiswa yang kita manfaatkan dari universitas manapun, kemarin ITB, UPN, UGM, kita sudah guide semuanya, itu memang kita larikan ke arah unsur. Kalau yang kita studi sendiri itu yang ke arah mineralnya, Pak. Jadi betul yang disampaikan sama Pak Budi tadi, memang kita belum bisa nih Pak, belum ada resource-nya ataupun reserve-nya. Karena memang ya kita selama ini fokusnya hanya khusus di kasiterit atau SN. Nah, yang mineral ikutannya itu tertinggal. Walaupun sudah lama, kita di tahun 90-an itu sudah ada drilling atau pemboran ke arah MIT. Hanya saja mungkin pemerintah zaman dulu di era itu belum ada berpikir ke arah situ. Akhirnya di Bangka Belitung ini kecolongan dari penjualan pasirnya yang ke Singapura, ke Cina, dan lain-lain, dengan kedok hanya pasir saja, seperti yang Pak Endang sampaikan tadi. Mereka berkamuflase hanya sebagai perusahaan pasir, tapi ternyata mungkin di sana diekstrak hal yang lain, seperti itu. Mungkin itu aja Pak kalau dari saya. Nanti mungkin ditunggu sesi berikutnya yang lebih teknikal ya, atau gimana. Terima kasih. Ini masuk satu lagi. Salam. Halo? Ya, Bu Mustika udah ngacung tuh. Oh, Bu Mustika. Ya, ini tadi ada Pak Nuryati Tekmira itu mau juga. Monggo, Bu Mustika dari Dewan Energi. Saya lagi. Baik, Mas Tarto, terima kasih. Sebenarnya kalau tadi saya sempat japri-japri dengan Cak Andang, ternyata sebenarnya regulasi itu sudah ada. Gitu. Jadi ini kalau nggak salah ini ada PP 23 tahun 2010,
kemudian sudah ada juga Permen ESDM nomor 1 tahun 2014, kemudian ada lagi Permen ESDM nomor 25 tahun 2018. Ini saya baca langsung ini jawabannya Cak Andang ini. Jadi sebenarnya regulasi itu udah ada gitu, tapi makanya saya sebenarnya pengen tahu di regulasi itu apakah sudah mengakomodir dari hulu sampai hilirnya seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Budi gitu STJ ya. Jadi sebaiknya sih kalau dalam pengelolaan RE ini harus dari hulu ke hilir terintegrasi gitu, tidak bisa kita hanya fokus di hulunya saja gitu, tanpa memikirkan juga bagaimana setelah dikelola kemudian diapain gitu ya. Makanya tadi sebenarnya pertanyaan saya tadi yang terakhir itu terkait dengan bagaimana sih sebenarnya pengelolaan RE ini supaya dukungan apa ya yang diperlukan untuk supaya ini bisa mandiri gitu ya, supaya mandiri di sektor industrinya gitu. Jadi harus terintegrasi, intinya seperti itu. Terima kasih. Mungkin tadi ada statement Pak Nuryati Tekmira, apakah Pak Nur masih ada di sini? Bisa sekalian aja disampaikan. Pak Nuryati Tekmira, pertanyaannya, Tekmira sedang mengembangkan. Ya. Itu kalau yang Tekmira Pak Nuryadi saya kebetulan tahu proses ininya karena memang sama-sama di Balitbank Pak Tarto. Jadi mereka juga sudah mengembangkan sebenarnya Skandium, tapi dari Redmat ya, bukan dari Monasid. Oh iya iya, oke. Silakan Pak. Langsung. Ya, cuman prosesnya sampai di mana mungkin ya bisa nanti diperdalam oleh yang bersangkutan kalau masih ada di situ. Tapi memang seperti itu prosesnya sudah sampai di situ mereka. Iya. Oke. Tadi Pak Mas Andang mau nambahin? Tidak ya? Bapak Ibu, karena waktu ini sudah suara dari masjid sudah terdengar dari rumah saya. Jadi kita harus akhiri pertemuan ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Nur Cahyo ya, untuk sama-sama pada hari, dan juga terima kasih kepada Bapak Ibu yang berpartisipasi sehingga diskusi sore hari ini menjadi menarik. Terima kasih Prof. Emi, Mbak Mustika, Mas SSC, Mas Gudang, ya, Mas Angga, dan Bapak Ibu semuanya. Ya. Terima kasih untuk kehadirannya sore hari ini. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih untuk panitia juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kami kembalikan. Waalaikumsalam wabarakatuh. Tangan untuk kita semua. Bu Emi, Pak Budi, Pak Tarto, terima kasih. Mbak Hanun. Ya Pak, terima kasih Bapak Dr. Insinyur Nur Cahyo, MT, dan Bapak Dr. Insinyur Sutarto yang telah menyampaikan materi dan memimpin acara webinar sore hari ini. Selanjutnya akan ada sambutan penutup oleh Bapak STJ Budi Santoso. Waktu dan tempat dipersilahkan. Waduh, untuk nutup pun pakai sambutan ya. Ketua aja. Oh, pokoknya Mas Budi langsung aja nyun sewu tadi supaya kita nyambung dengan semangatnya pertemuan hari ini dengan pertemuan yang akan datang dalam waktu dekat. Tadi konsep-konsep draft yang selama ini sudah MGI lakukan khusus terkait ini mungkin bisa kita saling share di grup itu ya, FGD yang tim 9 itu ya. Ya. Siap. Baik, Mas. Kita tutup dengan puji syukur alhamdulillah, terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala dan atau Tuhan Yang Maha Esa gitu. Saya lihat saya lupa tadi tidak menyebut Mas Sigit Aharjo. Halo Mas. Matur suwun sudah. Mas Sigit juga pojok. Pak Sigit Aharjo. Emi, Cak Andang, Mas Sony, Mas Nur Cahyo tamuannya sebagai bintang tamu kali ini, dan rekan-rekan semua. Terima kasih banyak Bu Ketua, Mas Tarto. Semoga apa yang kita pelajari hari ini, kita dengarkan dari Mas Nur Cahyo, paling tidak memberikan pengingat bagi kita bahwa kita masih punya PR yang sangat besar, kita atau pemerintah tepatnya begitu ya, sangat besar. Seperti tadi katakan oleh Ibu Den, anggota Den, bahwa regulasi karena SDM itu ngaturnya atau Minerba di sini ngaturnya hulu sampai hilir, dan sejauh ini sebenarnya kita belum melihat itu. Itu tercermin pada saat kita di FGD, kita masih belum melihat bahwa hal tersebut dipahami, kemudian dicoba untuk didiskusikan, diflorkan, kemudian dicari tahu. Jadi memang masih banyak PR di situ, makanya FGD MGI kemarin itu mencoba untuk merangkum hal itu semua.
Ada masukan-masukan bagus dari Pak Sugiyar yang terus berjuang untuk mencoba membridging antara hulu dan hilir. Hilir banget lah sampai ke produk akhirnya, tidak hanya produk antaranya. Baik, sekali lagi mewakili IAGI UPN, terima kasih banyak atas kontribusi Anda semua yang di sini. Tadi sempat tercatat 140 sekian peserta. Semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini bermanfaat dan membawa berkah bagi kita, bagi bangsa dan negara. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harus lanjut topiknya sesuai dengan pesan Mas Andang. Mas Andang nanti kita minta. Mas Andang nanti dilanjut itu MGI. MGI itu. Makasih semuanya. Terima kasih sekali lagi Bu Emi, Bu Mustika, Turnun. Terima kasih semuanya. Keren yuk. Terima kasih Pak Alwi, maju Pak terus Angga. yuk. Selamat juga Pak Sisto hadir juga nih. Ditunggu topik berikutnya Pas Budi ya. Wah iya, Prof Bambang nih hadir juga rupanya. Prof Emi. Oh, Prof Bambang. Prof. Oh, Prof Bambang ada ya? Oke, terima kasih. Oh, Pak Bambang. Diam-diam aja nih.